Hasan. Hasan, barakallahu fiik. Jadi muqaddimah yang pertama itu muqaddimah untuk kitab Khulasah. Sebab ini Khulasah adalah ringkasan dari kitab Ta'dhimul Ilm. Paham? Jadi beliau punya kitab Syarah Ta'dhimul Ilm, maka diringkas syarah itu menjadi kitab ini. Nah, muqaddimah yang pertama itulah muqaddimah kitab Khulasah Ta'dhimul Ilm. Adapun muqaddimah yang kedua itu muqaddimah dari kitab Syarah Ta'dhim Al-Ilm. Paham? Nah. Baik. Kemudian pada muqaddimah yang pertama, beliau telah menjelaskan kepada kita maksud beliau meringkas. Jadi khulasah artinya apa? Ringkasan dari kitab Syarah Ta'dhimul Ilm. So, syarahnya kan panjang, mau diringkas. Nah, apa maksud beliau meringkasnya? Supaya mudah dihafal. Itu maksud utama. Supaya mudah dihafal. Ya, makanya hafal. Kan sudah diringkas ya, supaya mudah dihafal. Berarti kita belajar ini mau dihafal. Dipahami? Nah, makanya jangan lupa. Kalau saya tanya, jangan lupa. Bagaimana cara supaya tidak lupa? Murojaah. Dipahami? Karena ini dibuat untuk dihafal, untuk diingat. Ya, makanya kalau ditanya, ya, bisa menjawab karena dihafal. Paham itu? Baik. Kemudian di muqaddimah yang kedua, penulis menyebutkan barakallahu fikun faedah atau fawaid, beberapa faedah yang didapatkan seseorang ketika dia mengagungkan ilmu. Apa faedahnya? Yang pertama, ilmu itu akan menyinari dirinya. Masya Allah. Ya. Apakah ilmu bercahaya? Bercahaya, tapi tidak kelihatan cahayanya kan? Tidak sama bola lampu. Ya. Ilmu itu bercahaya. Nah, ketika dia mengagungkan itu ilmu, maka cahaya ilmu itu akan menyinarinya. Makanya ada orang berilmu tapi tidak bercahaya ilmu pada dirinya. Kenapa? Karena dia tidak agungkan ilmunya. Paham itu? Jadi ilmu itu akan menyinari dirinya. Menyinari dirinya maksudnya seperti apa itu? Ilmu menyinarinya. Ya. Menyinari dirinya artinya menuntunnya kepada jalan yang benar, memperlihatkan kepadanya ini jalan baik, ini jalan jelek. Paham? Kemudian menyinari dirinya, ilmu itu akan menyinari hatinya. Sehingga hatinya itu merasakan ketenangan. Ya kan? Makanya orang berilmu itu tenang hidupnya. Biar BBM naik. Kenapa? Karena ilmu menyinari hatinya. Ilmu itu menyenangkan jiwa. Menenteramkan hati kita. Itulah ilmu. Siapa yang bisa merasakan itu? Hanya orang-orang yang mengagungkan ilmu itu sendiri. Paham? Mendatangkan rasa bahagia dalam hati kita. Itulah ilmu. Itu kalau ilmu bercahaya pada diri seseorang. Keluar cahayanya. Maka orang itu akan merasakan kebahagiaan dalam hidupnya. Yang tidak dirasakan oleh para raja-raja yang punya harta yang melimpah. Paham itu? Makanya seorang ulama berkata, apa itu? Lau ya'lamul muluku wa abna'ul muluk ma nahnu fina lajaladuna bisuyuf. Jika seandainya para raja dan putra-putra mahkotanya
mengetahui kebahagiaan yang kita rasakan ini, walaupun kita tidak punya harta, mereka punya harta. Seandainya mereka tahu kebahagiaan kita, maka mereka akan merampas kebahagiaan kita dengan pedang-pedang mereka. Artinya, kebahagiaan yang mereka rasakan dengan hartanya, itu jika mereka merasakan kebahagiaan kita, maka mereka mereka lebih butuh dengan kebahagiaan kita daripada kebahagiaan mereka dengan hartanya. Paham itu? Artinya orang yang berilmu itu lebih bahagia hidupnya daripada orang yang punya harta, tapi tidak berilmu. Bisa dipaham? Tapi kapan ini dirasakan? Ketika kita mengagungkan ilmu itu. Dan kita sudah jelaskan sepintas dari pertanyaan salah seorang ikhwah kita, bahwa mengagungkan ilmu itu diantaranya adalah apa? Menjaga adab-adab majelis. Itu mengagungkan ilmu. Ketika ilmu sudah disampaikan, semuanya harus apa? Diam. Tidak ada lagi yang berbicara. Itulah yang kita dapatkan dari para sahabat. Sahabat ketika Nabi sudah mulai berbicara, ka'anna ala ra'sihim at-tuyur. Seakan-akan di atas kepala mereka ada burung yang bertengger. Kapan mereka bergerak, burung itu akan terbang. Maka mereka takut bergerak. Kenapa? Takut burungnya terbang. Artinya mereka betul-betul khusyuk. Diam, tenang, khusyuk. Mendengarkan ilmu demi ilmu yang disampaikan. Itulah bentuk pengagungan kita terhadap ilmu. Nah, kalau ada orang datang ke majelis ilmu, setiap datang cerita, dia tidak akan merasakan manfaat dari ilmu itu. Tidak akan bercahaya ilmu pada dirinya. Paham itu? Paham? Nah, saya selalu ingatkan ini. Dan selalu harus kita ingatkan, terutama pada akhwat. Karena akhwat berada di balik layar. Kalau ikhwannya kapan dilihat? Ditegur. Kalau akhwatnya gimana caranya dilihat? Dia berada di balik layar sehingga juga dia memanfaatkan tidak dilihat sama ustadz. Banyak akhwat belajar pegang HP. Sambil ustadz pote-pote, dia juga pote-pote di belakang. Jangan begitu. Ini bukan ta'zim, bukan pengagungan terhadap ilmu. Dan dikhawatirkan orang-orang semacam ini gagal dalam mempelajari ilmu agama dan tidak berkah ilmunya. Baik. Jadi itu buah dari mengagungkan ilmu. Yang pertama. Yang kedua, apa? Satu orang dulu dari akhwatnya. Asal. Cabang-cabang ilmu yang lain akan menghampirinya. Maksudnya apa itu? Dimudahkan ilmu-ilmu itu datang. Paham? Sama kalau kita misalnya begini ya, logikanya begini. Kalau ada orang sangat bagus menerima tamu, orang akan suka bertamu ke rumahnya kan? Yang tadinya tamunya hanya satu orang, dua orang, besoknya datang tamu banyak. Kenapa? Karena orang suka, oh di situ bagus kalau kita bertamu. Kenapa? Bagus penyambutannya. Paham? Maka sekalipun orang yang dia tidak kenal berdatangan ke rumahnya, senang datang kepadanya. Itulah orang yang mengagungkan ilmu. Ilmu itu senang menghampirinya. Paham? Senang menghampiri dia ketika dia mengagungkan ilmu agama. Barakallahu fiik. Baik, yang berikutnya. Orang yang mengagungkan ilmu itu tidak ada lagi puncak keinginannya kecuali ilmu saja. Tidak ada cita-citanya yang tertinggi kecuali ilmu tok. Itulah orang yang sudah mengagungkan ilmu. Ghayah, puncak tujuannya, puncak keinginannya hanya ilmu. Makanya kita dapati para ulama itu sampai tidak kawin-kawin. Kenapa tidak kawin? Bukan tidak mau kawin. Karena mereka sudah merasakan itu. Ilmu itu puncak tujuannya sudah itu. Tidak ada lagi dunia dalam kehidupannya. Kenapa? Dia sudah mengagungkan ilmu. Itu orang yang mengagungkan begitu. Yang keempat. Ya, dia tidak
Tidak ada kelezatan yang dia rasakan pada dirinya kecuali berpikir tentang ilmu. Kalau dia berpikir yang lain, tapi kapan berpikir ilmu dia merasakan nikmat. Faham? Kalau pikir anaknya orang, untuk apa dipikir anaknya orang? Anaknya orang. Ya kan? Untuk apa dipikir orang yang menyakiti saya? Ngapain dipikir orang-orang yang ngomong-ngomong ke saya? Nah, dia tidak merasa nyaman kalau berpikir itu. Tapi kapan berpikir ilmu, disitulah dia akan merasakan kenikmatan yang luar biasa. Faham itu? Nah, apalagi? Dan seterusnya ya. DST. Baik. Kita masuk. Nah sekarang, untuk mengagungkan ilmu, supaya kita bisa mengagungkan ilmu, bagaimana caranya? Nah, inilah akan kita bahas. Jadi kitab ini akan membahas apa? Upaya-upaya atau sebab-sebab yang bisa kita tempuh supaya kita bisa mengagungkan ilmu. Supaya kita dapat manfaat ilmu itu. Paham? Naam. Jadi apa upayanya? Apa usaha kita? Sebab-sebab untuk bisa mengagungkan ilmu. Bagaimana caranya? Beliau sebutkan berapa kaidah? Ada 20 kaidah ya. Ada 20 ya. Baik. 20 ya baik. 20 kaidah. Yang ini akan kita bahas. Kita mulai masuk. Qala al-muallif rahimahullah al-maqidul awal. Al-maqid kaidah. Kaidah yang pertama. Siru ilmi dan berjadanya ilmu, membersihkan wadahnya ilmu. Wi'a artinya wadah. Wadahnya ilmu harus dibersihkan. Jadi kalau seseorang itu ingin mengagungkan ilmu, supaya bisa mengagungkan ilmu, paling pertama dia harus lakukan apa? Bersihkan dulu tempatnya itu ilmu. Kapan tempat ilmu tidak bersih, tidak bisa diagungkan ilmu itu. Tidak bisa. Habis itu, apa yang pertama? Tathiru wi'ail ilmi. Hafal itu. Al-maqidul awwalu. Tathiru wi'ail ilmi. Kalau bisa hafal itu teksnya itu. Kaidah yang pertama, membersihkan wadahnya ilmu. Ilmu itu ada wadahnya. Ada apa itu wadah? Tempat bersarangnya itu. Ya. Sebagaimana air ada wadahnya. Apa ada wadahnya air? Ember. Baskon. Nah, itu harus dibersihkan itu baskon baru enak mandinya. Kalau tidak dibersihkan gimana? Mau segar mandinya? Kalau di situ sudah ada nasinya, sudah ada indominya. Ya kan? Bersihkan dulu wadahnya. Itu apa-apa itu kalau bersih nyaman. Paham? Barakallahu fiik. Nah, apa wadahnya ilmu kata Syekh? Wa huwal qalbu. Dan wadahnya ilmu itu adalah hati. Jadi kalau mau mengagungkan ilmu, apa dulu yang dilakukan? Bersihkan hati. Bersihkan hati. Nah, apa yang dibersihkan hati? Kotorannya. Karena hati itu banyak kotoran. Itu harus dibersihkan itu. Baik. Wa bihasabi taharatil qalbi yadkhuluhul ilmu. Wa idza izdadat taharatuhu izdadat qabiliyatuhu lil ilmi. Nah, kata beliau, ya, masuknya ilmu pada hati tergantung sucinya hati.
Jadi tergantung sucinya hati, bersihnya hati itu, ilmu itu akan masuk pada hati. Bisa dipaham? Jadi tergantung apa? Tergantung sucinya hati. Ya. Maka ilmu itu akan masuk. Wa idza izdadat taharatuhu, semakin suci itu hati, maka hati itu akan semakin menerima ilmu. Semakin suci itu hati, maka hati itu akan semakin luar biasa dalam menyerap ilmu. Paham itu? Bisa dipaham? Ya. Jadi kalau ingin ilmu itu meresap masuk pada hati kita, apa dulu? Bersihkan dulu wadahnya. Ya, sebab tergantung sucinya hati, ilmu itu akan masuk. Bisa dipahami ini anak-anak sekalian? Nah, barakallahu fikum. Baik. Ya. Faman arada hiyazatal ilmi falyuzayyin batinahu wa yutahhir qalbahu min najasatihi. Maka barang siapa yang ingin mendapatkan ilmu, barang siapa yang ingin mendapatkan ilmu, haza, hiyaza itu dari kata haza, yahuzu, bermakna nala yanalu. Jadi siapa yang ingin meraih, mendapatkan ilmu, maka falyuzayyin batinahu, hendaklah dia memperindah batinnya. Apa tadi batin yang dimaksud? Hati. Jadi siapa yang ingin meraih ilmu, mendapatkan ilmu, hendaklah dia apa? Memperindah hatinya, menghiasi hatinya. Taib. Wa yutahhir qalbahu, membersihkan hatinya, min najasatihi, dari najis-najis yang apa? Yang melekat pada hati itu. Bersihkan dulu itu najis. Bersihkan dulu. Nah, fal ilmu jauharul latifun. Bagaimana cara membersihkan itu? Nanti dipahami dulu. Yang pertama, supaya kita mudah mengagungkan ilmu, maka apa? Bersihkan dulu hati. Sebab ilmu itu akan masuk pada hati kalau hati itu bersih. Kalau tidak mau juga. Ya. Maka kata beliau, fal ilmu jauharul latifun. Maka ilmu itu adalah permata yang sangat berharga. Ilmu itu adalah permata yang sangat berharga. Masya Allah. Perhatikan ini ucapan beliau. Subhanallah. Ya. Kalau pencari dunia, kalau pencari ilmu, apa yang paling berharga? Ilmu. Itulah permata yang paling berharga. Dan kalau pencari dunia, apa permata yang paling berharga? Uang, emas. Itu permata yang paling berharga bagi mereka. Tapi kalau penuntut ilmu, permata yang paling berharga itulah ilmu. Dan memang benar apa kata beliau. Yang paling berharga di dunia ini adalah ilmu agama. Tidak ada yang mengalahkan kemuliaan ilmu agama. Paham itu? Perhatikan, di dunia ini permata yang paling berharga adalah ilmu. Iya. Ada yang bisa sebutkan dalilnya? Yang paling berharga di dunia ini adalah ilmu. Mengalahkan semua harta benda. Mengalahkan emas. Mengalahkan perak. Mengalahkan istana. Presiden. Mengalahkan wanita-wanita yang cantik. Itulah ilmu. Itulah yang paling berharga. Apa dasarnya? Beliau mengatakan, wal ilmu jauharul latif. Ilmu adalah permata yang paling berharga di dunia ini. Dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala,
Wa qul rabbi zidni ilma. Itu dasarnya. Wa qul rabbi zidni ilma. Siapa yang disuruh meminta ilmu di situ? Qul, wahai, katakan, mintalah, rabbi zidni ilma, tambahkan kepadaku ilmu. Siapa yang disuruh meminta tambahan ilmu di situ? Siapa yang disuruh berdoa di situ pada ayat? Para rasul, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi disuruh minta kepada Allah. Minta apa? Minta apa? Minta tambahan ilmu. Ilmu apa yang dimaksud di situ? Ilmu dunia atau ilmu agama? Ilmu agama. Dari situlah kita memahami, ikhwan dan akhwat sekalian, betapa berharga yang namanya ilmu di dunia ini. Kenapa? Karena seorang nabi disuruh meminta tambahan ilmu. Seandainya ada sesuatu di dunia ini yang lebih berharga daripada ilmu, maka pasti Allah akan menyuruh Nabi Muhammad minta tambahan itu. Faham? Seandainya di dunia ini ada yang lebih berharga, lebih bernilai daripada ilmu agama, maka pasti Allah akan menyuruh nabinya minta apa? Minta tambahan itu. Seandainya harta benda, emas perak lebih berharga daripada ilmu, pasti Allah akan berkata, wa qul rabbi zidni dhahaba, wa qul rabbi zidni amwala, wa qul rabbi zidni ya kan begitu. Tapi ketika Allah menyuruh minta tambahan ilmu, menunjukkan apa? Di dunia ini tidak ada yang lebih berharga daripada ilmu. Makanya para ulama tafsir seperti Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala berkata, ketika menafsirkan ayat itu, beliau berkata, "Lau kana syai'un asyrafa minal ilmi la amara Allahu nabiyahu ay yas'alahu al-mazida minhu." Seandainya di dunia ini ada sesuatu yang lebih mulia daripada ilmu, maka pasti Allah akan menyuruh nabinya minta tambahan itu. Jangan begitu. Seandainya di dunia ini harta benda lebih mulia daripada ilmu, pasti Allah akan menyuruh nabinya minta tambahan harta. Tapi ketika Allah menyuruh nabinya minta tambahan ilmu, menunjukkan bahwa ilmu adalah jauhar, latif, permata yang paling berharga. Dari sekian banyak dalil. Kita menyebutkan dalil dari berharganya ilmu. Ayo, para penuntut ilmu itu harus paham supaya kita semangat belajar. Ya kan? Nah, firman Allah Subhanahu wa taala, yu'til hikmata man yasha. Allah memberikan al-hikmah kepada siapa yang Allah kehendaki saja. Menunjukkan berharganya hikmah ini. Apa hikmah? Ilmu yang dimaksud. Al-hikmah yang dimaksud pada ayat itu adalah ilmu berdasarkan penafsiran Ibnu Abbas dan Imam Malik rahimahullahu taala. Perhatikan, Allah memberikan ilmu itu hanya kepada siapa yang Allah kehendaki. Menunjukkan berharga itu ilmu. Seandainya tidak berharga, maka akan dikasih pada semua orang. Paham? Sesuatu itu kalau berharga, itu akan dipilih-pilih orangnya kan? Ya tidak? Contoh. Nah, kalau ada di dompet kita uang, ada uang merah, ada uang apa lagi? Uang biru, apa lagi? Hijau, ungu, kuning. Yang mana yang paling berharga di situ? Merah. Karena dia yang paling berharga, dia yang paling disayang-sayang. Paham? Nah, yang tidak berharga, yang kurang berharga, ini ambil nih. Tapi yang paling berharga dia lah yang paling disayang. Tidak sembarang diberi. Seperti itulah ilmu. Ilmu itu luar biasa, maka Allah tidak memberikan kepada semua orang. Allah memilih-milih, ini cocok, ini cocok, ini cocok. Makanya syukurlah kalian, Allah memilih kalian di sini. Betapa banyak manusia tidak dipilih Allah untuk duduk di majelis ilmu. Faham? Itu nikmat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi kata beliau, fal ilmu jauharul latifun. Ilmu itu adalah permata yang berharga. La yasluhu illa lil qalbin nadhib. Maka ilmu ini tidak pantas, tidak cocok kecuali untuk hati yang bersih. Tidak cocok pakai hati-hati yang kotor, tidak bisa. Karena ilmu itu berharga. Berharga. Maka tidak cocok. Tidak cocok untuk hati yang hanya cocok untuk hati yang bersih. Karena dia berharga. Maka harus juga masuk pada hati yang bersih. Kalau hati itu kotor, tidak bisa. Karena dia berharga itu ilmu. Paham itu, anak? Sekarang saya tanya. Kalau ada datang Pak Presiden, Pak Jokowi datang. Kira-kira ditempatkan di mana dia Pak Jokowi? Apakah ditempatkan di hotel berbintang atau di kamar kos? Atau di sini disimpan saja di sini, di depan sini, yang kotor-kotor ini, kotor sekarang ini kan, yang kerja. Tempatkan di mana? Di hotel yang berbintang, yang bersih, mewah. Kenapa? Karena yang datang bukan sembarang orang. Itu logika saja. Karena dia berharga. Nomor satunya di Indonesia ini, dari sisi dunia maksud saya ya, bukan dari sisi agama, dari sisi dunia dia nomor satu di dunia ini. Maka di Indonesia ini, maka tentunya dia tidak cocok ditempatkan di kamar-kamar kos yang belum dibersihkan. Jangan begitu. Paham itu? Ya, sesuatu yang berharga itu cocoknya ditempatkan yang dia berharga juga. Paham itu? Nah, barakallahu fiik. Jadi anak-anak sekalian, ya, kata beliau fal ilmu jauharul latif. Ilmu itu adalah permata yang berharga, maka tidak cocok. Ilmu itu tidak cocok kecuali pada hati yang bersih. Maka bersihkan hati supaya ilmu itu senang menerima, senang masuk ke situ. Paham itu anak sekalian? Nah, kemudian beliau berkata, wa taharatul qalbi. Mungkin sampai di situ dulu kapan? Ada pertanyaan enggak? Ada waktu berapa lama? Masih ada setengah jam. Baik, lanjut. Ada pertanyaan enggak? Banyak pertanyaan, kalau banyak. Kalau kurang, lanjut. Dari akhwat. Banyak pertanyaan, kalau banyak kita cukupkan dulu. Yang penting kita sudah tahu intinya di sini. Intinya di sini yang pertama apa? Supaya kita mudah mengagungkan ilmu apa? Bersihkan hati. Kenapa? Karena hati itu tempatnya ilmu. Semakin bersih hati, maka semakin mudah ilmu itu diserap. Minta sama albaya tuh saya pokoknya nasita sudah dijual nah. Maka semakin jauh itu ilmu. Paham itu? Naam. Barakallahu fikum. Nah, kemudian beliau akan menyebutkan ya yang mana yang harus dibersihkan dari hati. Apa yang harus dibersihkan dari hati itu? Ya, karena hati itu kan kotor. Ada yang mengotori hati. Apa yang mengotori hati? Ya, beliau sebutkan. Wa taharatul qalbi tarji'u ila aslaini azimaini. Dan membersihkan hati itu kembali kepada dua pokok yang besar. Kembali kepada dua pokok besar, dua inti. Jadi membersihkan hati itu yang harus dibersihkan itu dua, dan ini intinya yang harus dibersihkan. Dua saja ya, dua saja, tapi susah dibersihkan. Memang dua saja, tapi berat. Satu itu berat, apalagi mau dua. Paham? Apa itu? Ahaduhuma. Yang pertama, taharatuhu min najasati syubuhat.
Membersihkan hati dari najis, najis kotoran ya. Dari kotoran syubhat. Itu satu. Wal akhar, yang lainnya adalah taharatuhu min najasati syahwat. Membersihkan hati dari kotoran-kotoran syahwat. Dua ini. Jadi penyakit utamanya hati, kotoran utamanya hati ada berapa? Ada dua. Apa itu? Syubhat dan syahwat. Inilah yang harus dibersihkan. Supaya ilmu itu meresap dan diterima oleh hati. Bersihkan dulu dua ini. Kalau dua ini ada pada hati kita, susah. Kalau dua ini ada pada hati seseorang, susah. Kalau satu saja, masih susah juga. Tapi lebih mending daripada dua. Syubhat dan syahwat. Bersihkan ini. Apa itu syubhat? Syubhat itu memandang sesuatu bukan hakikatnya. Hakikatnya merah, dia lihat putih. Itu syubhat. Samar-samar, tidak jelas. Ya, jadi kebenaran dipandang, dia lihat sebagai kesalahan. Kesalahan dia lihat sebagai kebenaran. Itulah syubhat. Tak balik-balik. Ya kan? Itu namanya syubhat. Dia tidak mampu melihat yang mana yang merah, yang mana putih. Tidak bisa dia bedakan. Dia tidak bisa membedakan yang mana hak, yang mana batil, yang mana sunnah, yang mana beda. Itulah syubhat. Kenapa? Kenapa dia tidak bisa bedakan? Karena tidak punya ilmu. Dia tidak ada ilmu, sehingga dia tidak bisa bedakan. Nah, itu syubhat. Dan contoh-contoh syubhat itu hasilnya apa? Dari syubhat itulah muncul bid'ah-bid'ah. Dari syubhat itu muncullah bid'ah. Ya. Orang-orang berbuat bid'ah itu orang-orang yang kena syubhat. Paham? Nah, inilah yang harus dibersihkan dari hati. Penyakit syubhat, yaitu bid'ah yang ada di hati kita ini. Bid'ah ini. Dibersihkan itu bid'ah. Pikiran-pikiran bid'ah. Keyakinan-keyakinan bid'ah. Dan bid'ah itu dari syubhat kan begitu. Paham? Jadi intinya bersihkan hati dari bid'ah, itu intinya. Bersihkan hati dari kesyirikan. Itu. Sebab syirik dan bid'ah dari syubhat itu. Dari syubhat. Beda kalau maksiat lain. Kalau maksiat seperti khamar, tidak ada syubhat di situ sebab orang sadar bahwa itu salah. Cuma enak dilakukan katanya. Ya kan? Orang berzina, ada syubhatnya? Tidak ada syubhat di situ. Memang karena syahwat, murni syahwatnya. Tidak bisa dia bendung syahwatnya, dia berzina. Tapi orang berbuat syirik, berbuat bid'ah, itu dari syubhat. Bisa dipahami anak sekalian? Jadi membersihkan hati itu dua. Yang harus dibersihkan yaitu apa? Syubhat dan syahwat. Nah, syubhat itu dari situlah lahir syirik dan bid'ah. Syahwat dari situlah lahir sekian banyak maksiat yang lain selain syirik dan bid'ah. Paham itu? Ya, inilah semuanya harus dibersihkan. Kalau di dalam hati kita masih ada penyakit-penyakit itu tadi, syubhat dan syahwat, susah ilmu masuk, susah. Bersihkan dulu itu. Jadi kalau dalam hati kita masih ada keyakinan-keyakinan syirik, hilangkan dulu itu.
Dalam hati kita masih ada bid'ah-bid'ah, keyakinan-keyakinan bid'ah, hilangkan dulu itu, bersihkan, keluarkan itu. Kalau dalam hati kita masih ada maksiat-maksiat yang lain selain syirik dan bid'ah, seperti apa? Seperti iri hati kepada saudara, suka iri. Hilangkan dulu itu penyakit. Karena itu menghalangi ilmu. Ilmu tidak suka pada hati yang suka iri hati. Ilmu tidak suka pada hati yang sombong. Kalau ada dalam hati kita maksiat berupa penyakit-penyakit kesombongan, coba hilangkan dulu kesombonganmu itu. Baru ranking 1 sudah ada benih-benih kesombongan, ranking 1. Itu hilangkan itu. Itu susah ilmu masuk itu. Baru diberikan kecerdasan sedikit oleh Allah. Dia paling cerdas mungkin. Sudah ada apa di hatinya kesombongan sampai meremehkan yang lain. Kamu memang bodoh. Kan ada begini, kadang-kadang ada begini. Ada temannya mau bertanya, kasihan. Apa ini? Kamu itu bodoh sekali kamu. Biar begitu tidak tahu. Hati-hati, itu kesombongan itu. Beritahu kepada orang kalau kau tahu. Ujung-ujungnya orang tidak belajar juga. Belajar kok. Masa begitu tidak tahu? Nah itu kan kesombongan. Itu bersihkan itu. Sudah ada kesombongan di hatinya itu. Ini penyakit syahwat namanya. Berarti hatinya kena syahwat. Jadi jangan dikira syahwat itu hanya terkait dengan apa? Terkait dengan kemaluan. Tidak, syahwat itu umum. Terkait dengan makanan, minuman, ketenaran. Ada orang mau dikenal, mau dianggap sebagai, mau dianggap orang, itu syahwat. Makanya penuntut ilmu itu kalau dia belajar ilmu agama, di hatinya ada keinginan untuk terkenal, di hatinya ada keinginan untuk sebagai dan seterusnya, itu berat mendapatkan ilmu itu, susah. Dan berat baginya mengagungkan ilmu, berat. Bisa dipahami anak sekalian? Jadi itu 2 penyakit utama hati yang harus dibersihkan. Syubhat dan syahwat. Dari syubhat lahir apa? Syirik dan bid, bersihkan itu. Jangan sampai ada kesyirikan dan kebid'ahan bercokol dalam hal, keluarkan itu. Itu menghalangi ilmu. Yang kedua, syahwat. Penyakit-penyakit syahwat. Bersihkan hati kita dari syahwat. Terkait dengan syahwat ya. Apa itu syahwat? Selera, keinginan. Itu syahwat. Ya kan? Keinginan tapi tidak sesuai dengan aturan agama. Syahwat tidak tercela tidak tercela begitu saja ya. Yang tercela itu kalau syahwatnya bukan di jalan yang benar. Paham? Nah, barakallahu fiik. Nah, mungkin itu dulu. Masih ada sedikit di sini. Lanjut di pertemuan berikutnya. Baik, alhamdulillah kita telah mendengarkan bersama pemaparan materi yang disampaikan oleh guru kita, yaitu Al-Ustaz Abu Abdurrahman Thariq hafizahullah ta'ala, yang dimana kita sebagai penuntut ilmu, agar ilmu itu dapat masuk ke dalam hati kita, itu kita harus membersihkan wadah ilmu tersebut. Dan wadah ilmu itu adalah hati kita. Baik, di sini kita masih ada waktu. Kami mempersilakan kepada ananda sekalian untuk bertanya, baik yang bertanya langsung, ikhwah maupun akhwat, yang mau bertanya juga lewat kolom chat di Zoom, silakan dikirim. Kita mulai pertanyaan langsung dulu, mungkin ada dari ikhwah. Siapa yang mau bertanya? Ikrimah, mau bertanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Mau bertanya, bagaimana cara kita untuk membersihkan hati itu Ustaz dari syubhat dan syahwat? Itu saja Ustaz.
Barakallahu fiik. Pertanyaan yang sangat bagus. Bagaimana cara membersihkan apa tadi? Hati kita dari dua penyakit ini, syubhat dan syahwat. Baik. Yang pertama, dan ini yang paling utama, bersihkanlah hati kita dengan Al-Quran. Obat yang paling mujarab membersihkan apa itu? Dua penyakit ini adalah Al-Quranul Karim. Berinteraksi dengan Al-Quran. Banyak bersahabat dengan Al-Quran. Bisa dipaham? Ya, sebab di Al-Quran itu kan ada petunjuk. Ada penjelasan-penjelasan yang jelas. Petunjuk-petunjuk yang jelas. Keterangan-keterangan yang jelas. Ketika kita memahami Al-Quran itu, disitulah akan hilang penyakit apa? Syubhat. Sebab syubhat itu kan ketidakjelasan antara yang benar dan yang salah, kan begitu. Dan kita berinteraksi dengan Al-Quran akan nampak ini benar, ini salah. Al-Quran akan terbantah apa? Akan itu penyakit syubhat. Maka kita belajar sekarang. Kita belajar itu menghilangkan syubhat. Paham? Kalau ada bilang, banyak syubhat di luar. Apa yang harus banyak belajar. Paham? Jadi menghilangkan penyakit itu kembali kepada gemar belajar ilmu Al-Quran, ilmu hadis. Itu akan menepis syubhat. Paham? Ya. Yang kedua, bagaimana syahwat? Bagaimana penyakit syahwat? Itu juga dengan ilmu, dengan Al-Quran. Sebab di Al-Quran itu kan ada targhib dan at-tarhib. Di Al-Quran itu ada apa? At-targhib wa at-tarhib. Apa targhib? Motivasi-motivasi, rangsangan-rangsangan, dorongan-dorongan. Itu targhib. At-tarhib apa? Tarhib itu ancaman-ancaman. Nah, ketika kita baca Al-Quran, ada motivasi, ada dorongan. Kalau kamu lakukan ini. Kalau kamu kerjakan ini, kamu akan dapat begini. Kan begitu. Ada juga ancaman. Awas, kalau kamu lakukan ini, begini loh. Nasibmu di hari kiamat. Nah, itu akan membantu kita apa? Menghilangkan penyakit syahwat yang ada pada diri kita. Contoh tadi syahwat apa? Contoh tadi tentang sombong. Nah, baca ayat. Oh, begini ternyata kalau kita sombong. Seperti Fir'aun nanti. Seperti Qarun nanti. Oh, begini ternyata kalau kita tidak sombong, rendah diri. Kan begitu. Nah, ketika kita baca itu, otomatis akan apa? Akan bisa tersingkir itu penyakit syahwat yang ada pada diri kita. Oh, begini ternyata kalau saya memandang wanita yang bukan mahram. Oh, begini ternyata Allah mengatakan kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Tundukkan pandanganmu, kan begitu. Ternyata Allah menyuruh saya begini. Apa faedahnya? Dzalika azka lahum. Itu lebih suci bagi kalian. Kalau saya tundukkan pandangan lebih mensucikan hati saya. Lebih membersihkan dosa-dosa saya. Itu akan apa itu? Itu motivasi namanya. Targhib. Dengan begitu. Baca hadis Nabi, kalau kamu tundukkan pandanganmu begini. Allah akan mewariskan manisnya iman. Oh, Masya Allah. Nah, itu kan. Nah, jadi yang pertama apa? Menghilangkan penyakit syubhat dan syahwat. Kembali kepada ilmu, belajar Al-Quran, belajar hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin tekun belajar itu. Itu akan mengangkat dua penyakit itu. Yang kedua, dua penyakit ini akan dihilangkan ya dengan bergaul dengan para ulama. Bergaul dengan para ulama. Pergaulan itu penting. Ya, bergaulah dengan siapa? Orang-orang yang berilmu dan soleh. Orang-orang yang berilmu dan soleh. Kenapa? Sebab dengan bergaul dengan orang yang berilmu akan apa? Menghilangkan syubhat kita, kan? Kan begitu ya? Paham tidak? Syubhat kan dihilangkan dengan ilmu. Nah, makanya pentingnya kita bergaul dengan orang yang punya
ilmu. Ada yang mengingatkan kita, oh salah itu begini pemahamannya yang benar. Pemahamanmu keliru. Ya kan? Nah, begitu pula kalau kita punya penyakit syahwat, ada ulama yang mengingatkan kita, hati-hati bertakwalah kepada Allah. Begini saudaraku. Itu penting. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah banyak berdoa. Dan ini yang paling pentingnya. Banyak berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala melapangkan dada kita untuk menerima kebenaran dan menghilangkan syubhat yang ada dalam hati-hati kita. Jangan begitu, banyak berdoa supaya Allah Subhanahu wa taala menghilangkan penyakit syahwat. Sebagaimana anak muda, ada anak muda pernah datang ke Nabi. Anak muda, tahu anak muda ya? Apa biasa penyakitnya? Mau kawin. Tapi tidak mampu kawin, akhirnya apa? Bergejolak. Nah, itu penyakit anak muda. Ya kan begitu? Pemuda dan pemudi. Kalau sudah jadi pemuda dan pemudi, penyakitnya itu syahwat, bergejolak. Ya. Nah, datanglah anak muda. Ya, datanglah anak muda di masa Nabi. Apa kata dia? Tidak tahan dia. Tidak tahan. Apa kata dia? Ya Rasulullah, idzal li bizina. Ya Rasulullah, minta izin Kak kepadamu, mau Kak berzina. Coba. Tidak kuat dia sudah. Mau menikah, uang pada mahal. Sudah berpuasa, sudah dilakukan berpuasa juga. Pengen menikah tapi tidak bisa. Akhirnya apa? Daripada saya berzina, lebih minta izin. Minta izin ke Nabi. Kalau Nabi mengizinkan, tidak berdosa Kak. Karena Nabi izinkan. Bayangkan ya. Minta izin berzina. Ya Rasulullah, idzan li bizina, izinkan aku berzina. Ketika dia minta izin, sahabat yang lain yang ada di situ kira-kira bagaimana? Kurang ajar kamu. Ya sudah tahu haram minta izin lagi. Tapi Nabi memahami bagaimana kondisi yang bertanya. Nabi tenang, Nabi diam. Nabi tahu bagaimana perasaan anak muda itu. Ya kan? Nabi berkata, anak muda, begini. Sini dulu. Ditanya oleh Nabi, kira-kira kalau ibumu yang dizinahi oleh orang bagaimana? Suka tidak? Kalau ibumu yang dizinahi. Ibumu dizinahi oleh orang. Bagaimana? Ya Rasulullah, saya tidak mau. Malas. Tidak mau saya. Kalau kau tidak suka, berarti orang juga tidak suka. Ibunya dizinahi oleh kamu. Kan begitu? Dan lagi, bagaimana kalau anak perempuanmu dizinahi oleh orang? Ya Rasulullah, tak mau saya. Anak perempuan kurang ajar itu orang. Nah, begitu juga orang tidak suka anak perempuannya dizinahi oleh kamu. Bagaimana kalau tantemu ada suka? Terus dibuka pikirannya. Ya kan begitu. Kalau kamu tidak suka, kamu diperlakukan begitu, begitu pula orang lain tidak suka diperlakukan begitu oleh kamu. Nah, ini sudah mulai dia, tapi kan belum cukup. Nah, namanya syahwat itu sudah dinasihati, kadang muncul lagi. Maka perlu apa? Perlu kembali kepada Allah. Perlu minta tolong kepada Allah. Maka Nabi doakan. Di elus dadanya Nabi doakan, ya Allah, Allahumma hassin farjahu wa tahhir qalbahu waghfir dzambahu. Ya Allah, jagalah kemaluannya, sucikan hatinya, bersihkan hatinya itu tadi dari penyakit syahwat. Dengan cara apa? Dengan Nabi doakan, ya Allah, bersihkan hatinya dari penyakit syahwat, dan ya Allah, ampunilah dosa-dosanya karena dia sudah minta izin berzina tadi. Bersihkan dosanya, ampuni dosanya itu ya. Ya Allah. Setelah didoakan oleh Nabi, kata para sahabat, semenjak itu sedikit pun tidak ada lagi keinginannya pemuda itu kepada wanita. Artinya tidak ada lagi keinginannya untuk berzina. Masya Allah, dibersihkan betul hatinya oleh Allah dari penyakit syahwat. Maka itu cara yang ketiga. Ada berapa cara tadi? 3. Yang pertama, ilmu Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, sama ulama dan orang-orang soleh. Yang ketiga, banyak berdoa kepada Allah. Dan ini yang paling pentingnya. Yang 1, 2 hanya sebab. Yang paling penting adalah kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Wallahu a'lam.
Baik, mungkin ada pertanyaan dari akhwat di sebelah. Oke, bagaimana akhwat? Tidak ada? Baik, di sini ada pertanyaan Ustaz dari Zoom, dari Ananda Dava kelas 8. Bismillah, Afwan Ustaz, apakah penuntut ilmu yang sering berbuat maksiat seperti mencuri, apakah dia termasuk orang yang tidak mengagungkan ilmu? Iya, jadi orang penuntut ilmu yang suka mencuri, iya, dia tidak mengagungkan ilmu. Bukan tidak, kurang pengagungannya terhadap ilmu. Kecuali kalau dia selalu mencuri, itu pekerjaannya terus. Itu baru tidak mengagungkan ilmu. Tapi namanya manusia sesekali kadang jatuh dalam kesalahan. Ketika dia jatuh dalam maksiat, tidak mengamalkan ilmunya, kan sudah kita terangkan. Mengagungkan ilmu itu kan mengamalkan ilmu. Semakin kuat mengamalkan ilmu, itu artinya semakin kuat pengagungannya terhadap ilmu. Semakin lemah dalam mengamalkan ilmu, berarti lemah juga pengagungannya terhadap ilmu. Ketika ada orang penuntut ilmu suka mencuri, berarti kurang pengagungannya terhadap ilmu. Wallahu a'lam. Baik, di sini saya sudah ada pertanyaan dari ikhwah. Ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada? Malu-malu bertanya itu bagaimana ini? Biasanya malu. Ya, karena saya juga pernah dulu jadi murid, malu-malu bertanya. Nanti gurunya pulang baru pusing kepala. Kenapa tadi saya tidak tanyakan ini? Ya, innallaha apa? La yanalul ilma mustahin wa mustakbir. Kata Mujahid bin Jabr al-Makki, ilmu itu tidak akan diperoleh oleh dua orang. Orang yang malu dan orang yang sombong. Ya, kalau dia malu tidak dapat ilmu. Ya, makanya para sahabat dulu itu mereka banyak ilmunya karena tidak malu-malu. Ada wanita datang, ya Rasulullah, wanita datang ke Nabi. Ya Rasulullah, innallaha la yastahi minal haq. Sesungguhnya Allah tidak malu dari kebenaran. Artinya kalau kebenaran tidak boleh kita malu. Maka bertanyalah dia, ya Rasulullah, fahal 'alal mar'ati guslun idza hiya ihtalamat. Apakah wanita juga itu harus mandi junub ketika dia mimpi basah? Nah, ini kan kadang-kadang malu-malu ditanyakan. Tapi seandainya tidak ada yang bertanya itu wanita, kita tidak tahu hukumnya bagaimana. Alhamdulillah ditanyakan. Ada yang bertanya, ada yang menahan malunya, akhirnya kita dapat ilmu. Apa kata Nabi? Na'am idza ra'atil ma. Iya, dia harus mandi junub ketika dia melihat ada air yang keluar. Kalau tidak ada air yang keluar, tidak perlu mandi junub. Kapan mandi junub? Kalau ada air. Ini ilmu kita dapat dari mana? Dari pertanyaan wanita yang menahan rasa malu. Makanya kalau kita punya rasa malu, kita tidak bisa dapat ilmu. Ya. Ada satu kasus, karena kita malu bertanya, akhirnya kita tidak tahu jawabannya. Tapi kalau kita tahan rasa malu, tanya, akhirnya kita tahu ilmunya, orang lain juga bisa dapat ilmu. Paham? Jadi jangan tempatkan rasa malu pada tempatnya. Ya. Dan malu dalam ilmu itu tidak boleh. Bukan tempatnya itu. Ya, kalau mau malu ketika tidak mengamalkan ilmu. Itu baru benar. Malu ketika tidak mengamalkan ilmu. Tapi malu ketika mau menuntut ilmu. Itu tidak benar. Paham? Nah. Atau malu, yang harus malu juga itu. Ini peringatan juga. Malu ketika datang menuntut ilmu berboncengan dengan perempuan yang bukan mahramnya. Dengan alasan kami mau menuntut ilmu berdua. Dan ada juga sekarang itu akhwat dan ikhwah berboncengan. Dikira adik kakak. Padahal bukan. Ini harus malu. Ya, malu kalau dia tidak ditahu oleh manusia, dia harus malu kepada Allah. Harus malu kepada Allah dengan perbuatannya. Masa mau pergi belajar ilmu begitu? Harus malu itu. Iya. Masa setiap hari tidak dapat siraman Al-Quran dan Sunnah baru kelakuan kita seperti itu. Ya kan begitu. Barakallahu fiikum. Baik Ustaz, mungkin pertanyaan terakhir ada dari Zoom. Bismillahirrahmanirrahim Ustaz, saya izin mau bertanya bagaimana kalau saat niatnya ingin membersihkan hati dengan membaca Al-Quran,
tiba-tiba malah berubah menjadi riya karena ada orang di sekelilingnya, sehingga memicu hatinya untuk malah membaca Al-Quran agar dilihat atau dipuji oleh orang lain. Bagaimana cara mencegahnya, Ustaz? Itu termasuk waswas syaitan itu. Ya, ketika kita beramal, biasa syaitan menimbulkan, janganku begitu, nanti kamu riya. Nah, padahal kita sudah beramal. Makanya seperti itu ditepis itu. Perasaan-perasaan itu ditepis. Dihilangkan itu. Kalau perlu berlindung, a'udzubillahi minasyaitonir. Kalau muncul perasaan itu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jangan diturutkan itu ya. Jangan diturutkan. Memang beramal itu harus dipaksa. Ya, bahkan seandainya awalnya riya, ya tidak masalah. Sebab lama-kelamaan itu akan hilang itu riya. Tapi kalau selalu diperturutkan itu nanti saya tidak jadi beramal. Itu yang disuka oleh syaitan. Jadi syaitan itu pintar. Ya. Nah, menghalangi manusia beramal dengan alasan riya. Kamu riya nanti, jangan kau ke masjid. Nanti dia bilang ke orang di rumah mau saja. Akhirnya dia tidak ke masjid. Itu cara syaitan menghalangi orang. Nah, itu dilawan. Jangan karena itu kemudian tidak mau beramal. Ya. Jangan mau menuntut ilmu, nanti mau dibilang ustadz saja. Banyak orang menuntut ilmu itu mau dibilang-bilang. Kamu jangan sampai begitu. Sia-sia kamu menuntut ilmu, lawan itu. Tetap belajar ilmu, tetap datang. Ya, karena setan itu kalau sudah beramal, kadang muncul lagi dia. Memang hebat kamu, kan begitu. Jadi intinya anak sekalian, ketika muncul itu ditepis. Itu hanya was-was setan. Tepis itu berlindunglah kepada Allah dengan membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah. Berakhirnya pertemuan kita pada pagi hari ini. Kepada Al-Ustaz, guru kita Al-Ustaz Abu Abdurrahman Thariq hafizahullah ta'ala, kami mengucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas faedah-faedah yang beliau sampaikan kepada kita, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa menjaga kita, menjaga guru-guru kita, dan memberikannya kesehatan sehingga kita dapat dipertemukan lagi pada pertemuan yang akan datang. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.